أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال أيضا ولا يسعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجمكم يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Ikhwati, saudaraku rahimakumullah, jamaah sajadah fajar. Barakallah, tabarakallah. Ini Masya Allah jihadul nafs. Karena kalau pagi itu enak-enaknya kayak tadi saya udah agak teler nih. Karena perjalanan kemarin dari Sunday naik travel sampai malam jemput Mas Denny, terus ngobrol-ngobrol di tempatnya Pak Muslih Gelora. Kemudian jam 2 bangun, sahur, ya, habis sahur, wah berat sekali tadi. Alhamdulillah. Beruntung yang sudah niatkan 9 hari Zulhijjah. 9 hari Zulhijjah saum. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Semoga sampai hari Kamis ya, insyaallah. Ya. Dan ini Masya Allah perlu ditumbuh suburkan aktivitas jamaah sajadah fajar ini. Dan insya Allah dengan gerakan subuh berjamaah ini dan sudah dipraktekkan dalam hitungan bulan, waktu Turki waktu itu krisis moneter, dalam hitungan bulan semua muslimin diserukan untuk itikaf suruk jamaah subuh. Itu Allah kembalikan ekonomi itu. Allah di akhir-akhir menurunkan ayatnya, bahwa walaupun bukan surat yang terakhir, ketika turun ayat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu menangis terseduh-seduh. Ayat apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma, saya penggal. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina ila akhir ayat. Kemudian karena nalar atau akal otak kanan baginda Abu Bakar Siddiq radhiyallahu menjangkau bahwa ini adalah tugas terakhir, sudah hampir selesai, maka Rasul segera akan diambil kembali. Maka dia menangis karena tidak lama mesti akan meninggal atau wafatnya Rasulullah SAW. Dan betul. Kemudian yang menjadi menarik, saya ini muqaddimah baru. Kenapa Allah menyampaikan tidak ada lagi nikmat, tidak ada lagi agama yang sempurna.
Jadi kita agama Islam itu memang tidak ada agama yang lebih dari Islam. Wala yu'la wala yu'lung alaih. Bahwa memang nggak ada sudah. Kalau ada boleh kita bayar setiap bulan. Kalau ada yang lebih kan nggak ada memang. Karena udah ditutup dengan ayat itu, waraditu lakumul Islam Madinah, sudah. Al yauma akmaltu lakum, sudah disempurnakan agamamu untuk bagimu. Yang sering kita lewatkan, wa atmamtu alaikum nikmati, itu. Dan aku cukupkan bagimu nikmatku. Nikmat ekonomi syariah, nikmat pengobatan syariah dengan Tibun Nawawi adalah rekayasa Allah. Sedangkan kesehatan konvensional itu rekayasa manusia, itu abad 14 Ibnu Sina dan seterusnya itu belajar kedokteran di Roma, di barat, dosen-dosennya orang Yahudi. Itu zaman zaman Ibnu Sina tidak ada obat-obat kimia yang mengandung haram. Ini ketika orang, oh darurat Ustadz, siapa yang bilang darurat? Yang boleh ngomong darurat itu kan Al-Quran dan hadis. Kita kan harus melaksanakan. Saya kasih stimulus nih, andaikan ini jamaah sajadah fajar nih habis kegiatan suruk tuh nanti kita jalan santai, kemudian jalan santainya panjang 10 kilo, kemudian diakhiri dengan makan bersama ya. Kemudian di ruangan makanan itu tersedia puluhan menu, semuanya halal dan thayyib, dan minuman. Kemudian di teras gedung itu disediakan minum, khamr, babi, waung, dan lain sebagainya, arak, dan lain sebagainya. Kemudian katakan ada bukan jamaah sajadah fajar ikut juga, saking hausnya yang dekat itu langsung diminum. Di dalamnya sudah dikasih tahu di sana menu yang halal dan thayyib. Kira-kira karena di dalam ada, tapi saking hausnya minum arak yang di teras gedung itu, saking hausnya itu, halal nggak? Saya mau nanya. Sudah ditahu, ini orang Muslim, yang di dalam itu halal dan thayyib, yang di luar itu haram. Ya kalaupun nggak ditulis haram, itu tidak ditulis, diumumkan semua peserta. Tapi dia langsung minum karena saking hausnya. Makan babi karena lapar. Gitu. Di dalam ada yang halal-halal banyak. Yang halal itu semua di dunia itu halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis itu tidak habis jari kita untuk ngitung yang haram. Artinya semua halal, apalagi lautan, yang di laut semua halal kecuali kapal selam karena besi itu akan malang di sini. Bangkai ikan pun halal, ya kan gitu. Kalau di laut, kecuali kapal tadi karena besi kan nggak bisa dimakan. Tapi sekarang dijual juga tuh. Kembali ke situ, darurat nggak saya tanya? Orang yang makan minum karena haus dan lapar yang di teras yang itu haram. Darurat nggak? Udah dikasih tahu di dalam tuh banyak yang halal. Udah dikasih tahu di dalam Al-Quran ada 19 rempah sebagai spare part Allah yang tumbuhkan dari bumi Allah, ditambah 2 yaitu madu dan habatus sauda dan bekam, hijamal dan sebagainya. Itu ada 21, 23 langkah untuk bisa menterapi manusia. Tapi kita langsung didosor secari resep yang nebus di sana. Pernah nggak Bapak Ibu tanya, dok ini halal apa haram ini obat ini? Pernah nggak? Darurat nggak? Saya sekarang udah kasih tahu nih, darurat nggak? Ketika itu cairan, obat cair itu tidak lepas dari alkohol. Ketika itu bikin ngantuk, itu tidak lepas dari narkoba, yaitu diazepam. Diazepam semua para medis dan ulama mengatakan itu derivat narkoba yang bikin ngantuk.
Alhamdulillah, saya ini masuk tahun ke-10, saya tidak pernah mengkonsumsi kimia, rekayasa manusia. Pengobatan ada 3. 1, naturopatik, itu alamiah. Sejak manusia ada, itu dia berobat dengan alam. Yang kedua, rekayasa Allah, abad 7, Tibun Nabawi. Nanti saya kasih ini ilustrasi terapinya Nabi Ayub alaihissalam ketika sakit yang berkepanjangan. Kemarin saya 2 kali sama teman menterapi orang stroke, di kursi roda langsung berjalan. Orang nggak bisa ngomong langsung bisa Al-Fatihah. Kemarin saya mau ke sini ada stroke ringan, saya terapi dulu. Sampai agak telat, travel udah datang, saya belum siap. Kemudian yang ketiga, rekayasa manusia di abad 14. Saya alhamdulillah ada rezeki sampai mati saya berobat gratis di perusahaan milik negara terbesar, dan saya pensiun dini, tapi tidak saya pakai, saya ambil uang karena saya nggak pernah berobat hampir 10 tahun. Daripada nyumbang, sudah saya ambil uang saja, uang pensiunan sampai mati saya ambil udah. Artinya BPJS-nya langsung pada Allah, asuransinya langsung Allah, penyembuhnya langsung Allah. Wa idam maritu fahuwa yasfin, pakai atotnya fa. Tanya Ustaz Cukur, kalau fa itu niscaya, maka A maka B, berarti B itu aslinya dari A. Jadi kalau orang sakit, niscaya akan disembuhkan oleh siapa? Allah. Bukan dokter, bukan obat, bukan terapis, bukan herbal. Kalau yakinnya pada obat, pada dokter, musyrik. Nggak ada yang bisa nggak sepakat, musyrik. Untuk itu saya praktekkan itu, menterapi orang tidak harus datang pasien. Saya punya produk REF, Ruqyah Emotional Freedom Technique. Jadi orang Batu Empedu 5, saya waktu itu di NTB, pasien di Surabaya, saya mau sewa rumah makan yang kosong itu, nggak kenal. Oh, saya mau dioperasi Ustadz. Operasi apa? Batu Empedu, ada 5 besok. Saya takut Ustadz. Gini, yakin nggak sama Allah? Yakin. Yakin nggak bahwa Allah satu-satunya penyembuh? Yang lain itu hanya sebagai wasilah. Kalau langsung pada Allah saja gimana berobatnya? Ambil air putih sekarang. Terus ibu ada nggak salah sama orang? Ibu pernah nggak memaafkan orang yang pernah nyalai? Sekarang semua diniatkan karena Allah, maafkan semua orang yang mendolimi ibu, dan ibu mendoakan orang yang terdolimi oleh ibu. Besok kalau bisa ketemu. Terus habis itu yakin Allah satu-satunya ilah yang menyembuhkan. Sepakat itu? Sepakat. Ambil air putih, baca Al-Fatihah, Kulhu, Falak, Anas. Ayat kursi kalau bisa tambah itu. Ini lakukan yakin sama Allah pagi sore. Minggu pertama tinggal 4 batunya. Minggu kedua tinggal 3, minggu ketiga tinggal 2, minggu keempat tinggal 1. Kemudian datang ke dokter. Loh, kenapa tidak datang jadwal operasi 4 minggu yang lalu? Saya takut dok, tapi ini saya sudah ronsen nih tinggal 1. Loh, kok bisa? Iya, di Ruqyah pakai air putih, baca. Oh ya udah terusin, udah jadi operasi, tinggal 1. Ya, kalau orang kan mau melahirkan aja, dokter baca sulit dikit cesar. Kan jadi ada kerjaan kan. Saya suruh disesar anak saya yang kedua. Enggak, Allah lebih hebat sesarnya. Saya baca Al-Maksurat belum selesai udah lahir anak ketiga itu. Bahkan yang anak kedua itu masih 7 bulan kena kanker, ini istri saya kanker kandung kemih. Ini isi lagi itu, kesondol tuh. Jadi isi lagi. Belum 4 bulan. Kata dokter, ini lebih baik digugurkan saja. Itu kan kata dokter.
kehidupan nih. Jangan-jangan itu belum bercampur aja sel sperma itu hidup. Saya tanya Ustadz, ya kalau keputusan ahlinya gugurkan Ustadz. Enggak, kayaknya Allah belum begini. Saya tak istikharah. Istikharah belum kok menentukan gugur menggugur kan gitu. Istikharah, ya Allah, ini kehidupan generasi yang datang. Kemudian ketika itu diputuskan saya tidak harus digugurkan, pakai itu verbal, pakai itu. Alhamdulillah anaknya sekarang sudah kelas 2 SMA. Kalau ngikuti itu, jadi langsung pada Allah, rembukan dulu sama Allah dengan sholat istikharah. Ini yang kita ini berobat juga gitu, setengah-setengah. Sudah sama dokter yakinnya, berdoa sama Allah, tapi kalau nggak ke dokter nggak yakin, ya Allah nggak kasih sembuh. Hanya reda kambuh. Kembali kepada materi yang utama, ini baru prolog. Jadi Allah berpesan tadi, wala yus'ironna bikum ahada, jangan engkau membangkitkan perasaan curiga dari orang-orang kafir atau orang-orang yang mengejar-ngejar ulama atau nangkapi ulama. Innahum iyadaharu alaikum yarjumukum, sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, orang Ashabul Kahfi ini kisahnya, yarjumukum, akan melemparimu, akan menfitnahmu, akan membikin kamu apa itu sekarang, pencemaran nama baik dan sebagainya, pembunuhan karakter. Kalau sudah begitu, au yu'idukum fi millatihim, atau kamu akan dikembalikan ke milah mereka, kesesatan mereka, ke ilah mereka, berhala mereka, kekuasaan mereka, kebijakan mereka akan dikembalikan ke kebijakan tauhid. Kalau sudah itu walan tuflihu, maka tidak akan beruntung idan abada, selama-lamanya. Sekilas bahwa Ashabul Kahfi adalah kisah yang pendek dan satu-satunya penawar atau penangkal Dajjal hanya di surat Al-Kahfi. Surat ayat kursi tidak mempan. Dan setiap rasul dan ulama berpesan hati-hati dengan fitnah Dajjal, dan ini sudah hampir keluar dari hukuman Allah yang ada di gua di Yaman. Karena tanda-tandanya sudah ini, Imam Mahdi sekarang sudah umur 37, kurang 3 tahun lagi. 40 sesuai umurku, kata Nabi, namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. 3 tahun lagi, makanya saya harus banyak ngumpulin itu, membuat kurikulum tercepat di dunia, 12,5 tahun, S1, Tafid 30 juz, kemudian siap untuk memimpin sebuah perusahaan. Jadi harus penelitian. Kembali ke itu, fitnah ada 4 minimal, fitnah agama. Zaman itu pemuda Kahfi ini, kenapa Al-Kahfi bukan Ghorun, bukan, kalau hanya 1-2 orang namanya Ghorun, Hiro, gua Hiro dikenal, Ghorun. Tapi kalau bisa 4, 5, 6 dan seterusnya 7 itu namanya Al-Kahfun. Kahfun itu gua yang agak luas, maka Al-Kahfi adalah gua yang ditempati pemuda itu. 3 pemuda bangsawan, kemudian ditambah pemuda masyarakat biasa, ditambah pengembala, ya kan? Jadinya berapa? 7. Kemudian Wedemir, anjing yang di luar itu. Enggak, yang pemuda biasa itu bukan ini, total 7. Kemudian kita lihat posisi gua itu ternyata di tepi jalan, dekat jalan. Jadi bersembunyi itu tidak harus di hutan. Malah itu ada asap-asap nih, ada kehidupan di hutan, langsung dikejar di sana. Zaman Abu Sofyan waktu belum masuk Islam, perang Badar itu, tai kuda dikorek-korek. Ini biji kurma Madinah ini, berarti orangnya Muhammad nih, kejar,
Tapi Hudzaifah sudah nyusup di barisan Abu Sofyan, tiduran sama yang lain, sholatnya sambil tiduran. Begitu pegang tangan sebelahmu, tanyakan siapa bin siapa. Kalau bukan orang kita, orangnya Muhammad, bunuh. Secepat kilat maka Hudzaifah langsung pegang sebelahnya. Maaf, siapa antum? Fulan bin Fulan. Oh benar kamu orangnya Sofyan. Padahal dia kan yang bukan. Harus duluan tanya kan. Betul kamu orang Sofyan, aman, kita aman gitu. Begitu intelijen yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Zaman dulu Orde Baru, safety tank tetangga saya dibuka Pak, dudal Pak. Ada selebaran langsung ditangkap. Yang masukin selebaran mungkin juga orang utusan juga bisa. Zaman sekarang juga begitu. Di Bojonegoro itu dimasukin pralonnya baru lagi. Kalau paralon lama kan udah kelihatan buruk gitu kan. Terus petugas disuruh ke situ, ketemu langsung orangnya dituduh teroris. Jadi kisah ini berulang kembali. Siapapun pelakunya hanya orang ganti nama. Korun itu bukan nama asli, Fir'aun itu bukan nama asli, hanya simbol saja. Fir'aun itu Ramses berapa kan gitu, Fir'aun 1, 2, 3 kan gitu. Jadi Fir'aun baru terus. Dajjal bukan Dajjal yang asli di situ. Sekarang dua Dajjal yang melihat sesuatu dengan mata satu saja, mata dunia saja, yang untuk melihat mata batin, mata akhiratnya hilang, udah buta. Yang dikejar dunia, kalau udah dapat uang 2 triliun digadekan tuh akidah. Itu banyak ulama diantah berantah sana di negara bukan-bukan. Tahu negara bukan-bukan Pak Syukur? Negara bukan-bukan itu negara agama bukan, negara apa itu bukan, jadi negara bukan. Jadi namanya sulit sih, jadi negara bukan-bukan itu jauh di sana. Jadi sekarang sudah zamannya seperti pemuda kafir itu dipaksa suruh nyembah berhala. Nggak mungkin lah kita orang Islam suruh menyembah berhala hari gini gitu, nggak mungkin. Cukup melancarkan milahnya dia yang mau mengganti apa-apa gitu yang sudah viral itu harus didukung, sudah dikasih jabatan, kasih bayar tinggi gitu. Banyak tetangga sana. Insya Allah dengan rutin kajian kita di Sajadah Fajar ini, insya Allah, dan ya saya yakin kalau semalam diumumkan, apalagi live gitu ya, besok yang itikaf suruk akan mendapat pundi-pundi kantong yang isi uang 200 juta. Kayaknya nggak muat ini masjid ini. Tahu nggak? Ini sampai itikaf suruk insya Allah dapat 200 sampai 250 juta bagi yang itikaf suruk. Haji plus yang langsung berangkat sekitar 170 juta. Umroh 30 juta. Berapa? 200 juta. Kamislihi hajatan wal umrotan tamah 3 kali Rasulullah mengulangi itu. Sempurna. Semisal pahala haji dan umroh senilai 200 juta uang Indonesia. Kalau 200 juta dijajar sini, orang mau kencing aja nggak jadi, nanti digantikan orang pertama. Itu kan? Kayaknya dari Aisyah juga nggak pulang itikaf terus sampai pagi. 200 juta, tapi karena pahala tidak bisa dilihat Pak Syukur, EGP. Artinya manusia sudah kayak Dajjal yang dilihat mata dunia saja, mata batin, mata akhiratnya sudah buta. Itu Dajjal yang sebenarnya di mana-mana gentayangan sekarang. Nah, ini di sini insya Allah nggak ada yang ngaku, maksud saya. Nggak ada ya Bu? Nggak ada bedanya dengan tetangga sana yang jauh di negara bukan-bukan. Insya Allah kalau bersama jamaah Sajadah Fajar insya Allah tadkirah terus, diingatkan terus, insya Allah akan terjaga. Terus ini sudah melampaui batas ya? Oh 5 menit lagi. Jadi kembali hidup ini kenapa sulit, saya kasih rahasianya nih. Cukup 3. Kan
Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu nggak kelihatan, tapi Allah menyatakan aduwwum mubin, musuh yang nyata menggelincirkan kita. Setan akan menggelincirkan manusia dari 3. 1, ilmu hidup. 2, jalan hidup. 3, pola hidup. Kalau ini 3-nya sudah disesatkan, tidak sampai kepada rahmat Allah. Sehingga manusia hidup antara setan dan Tuhan. Coba perhatikan. Umpamanya ini batasnya batas Tuhan, batas setan. Kita hidupnya di sini. Itu riskan. Ini orang yang sering kena kesurupan, penyakit tidak sembuh-sembuh karena hidupnya antara setan dan Tuhan. Siapa yang selamat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kalau berlindung itu di depan Tuhan apa di belakang Tuhan? Ya di belakang, di sini. Kalau di sini mana ada setan doyan, mana ada demit dolit. Enggak mampu, enggak menjangkau. Saya bertanya nih, closing statement tanya ini, harusnya orang meruqyah dirinya cukup untuk bisa menyelamatkan penyakit enggak sembuh-sembuh, biasanya ada faktor X. Produk saya kan ruqyah emotional freedom technique. Jadi untuk membebaskan manusia dari gangguan. Ruqyah itu kan jampi itu bisa penyakit fisik juga dari jin. Mayoritas sekarang dari jin karena dari sumber makan yang tidak halal, dari riba dan dari kemusyrikan. Ketika orang di pucuk gunung yang tidak ada air sama sekali, mungkin nggak digigit ikan. Oke, kira-kira orang digigit ikan di pucuk gunung atau di laut atau di danau atau di air, di gunung atau di air? Karena ikan tidak bisa hidup tanpa air. Setan seperti ikan itu, Bu. Di dalam surat An-Nisa, inna syaitona kana dha'ifa. Sesungguhnya setan itu dhaif. Wong dengan paku diginikan lari, dia takut kok. Saya pernah ketemu orang mujahidin Afgan yang orang Australia, dia warga Malaysia, punya istri orang Malaysia. Ketemu di Singapura, ada seminggu saya di Singapura itu ketemu ngobrol. Dia ikut berperang waktu Afgan lawan Soviet itu di Malaysia itu dia ambil bambu yang buta. Tahu bambu buta yang tidak bolong tengahnya? Dia nggak tahu loh, kok mau dibuat kok keras gini. Akhirnya ditaruh saja. Kemudian di TV ditayangkan bambu buta tuh mahal, ternyata ada jinnya. Kemudian datang jin mau ngambil itu yang di situ, orang itu mau diperdaya oleh jin, datang dia lihat gitu. Kemudian diginikan pakai bambu itu, takut berarti jinnya lebih tingkat tinggi ini kan gitu, yang di bambu itu. Kemudian suatu saat datang lagi dikasih besi gitu, takut. Ternyata setan itu takut dengan besi juga. Maka Umar bin Khattab dan Abu Bakar waktu itu diskus sampai berbeda pendapat. Kalau Abu Bakar boleh untuk ini jaga-jaga pegang besi itu supaya takut jin. Maka orang dulu kalau melahirkan anak dikasih paku, bener nggak, di kotak itu untuk nakutin jin. Tapi Umar tidak. Generasi berikutnya belum tentu seperti kita. Nanti dibilang ini jimat, ini yang menjadi ilah. Umar tegas melarang. Tapi Pak, tidak ada haramnya, tidak ada larangan. Enggak, untuk menjaga saja. Itu beda pendapatnya. Dari sahabat pun ada pendapat. Artinya lemah sekali itu. Inti pembicaraan, setan itu lemah sekali. Dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim di belakang Allah dan Rasulnya. Jangan di depan Allah. Apa-apa diputuskan sendiri tanpa konsultasi dengan Allah. Kecuali sudah jelas secara syar'i, nggak perlu lagi istikharah kan gitu. Sudah jelas haknya gitu. Ini yang pola hidup seperti ini, ilmu hidup ini menyelewengkan jalan hidup kita, tujuan hidup kita oleh setan. Itu ya.
Jangan pernah kita hidup antara setan dan Tuhan, dan jaga tujuan hidup, ilmu hidup. Ilmu hidup dalam surat Al-Had 54, A'udzubillah. Waliya'lamal ladzina utul ilma anal haq mir rabbik. Kalau sudah mir rabbik fayyuminu bihi, maka beriman, kamu akan beriman. Maka itu kan niscaya beriman. Fatuh bitalahu qulubuhum, maka akan tunduk hatinya mereka pada Allah. Jadi kalau sudah ilmunya dari Allah dengan murojaah, dengan apa itu Al-Quran, dipastikan orang akan iman dan akan tunduk kepada Allah. Insya Allah itu jaga jamaah sajadah fajar dan kembangkan terus. Nanti kita temani, ada sesuai saran dari imam besar kita untuk membangun ekonomi umat dari mikro. Ada koperasi nasional kita, umat sumber damai, itu mulai mencukupi kebutuhan pokok kita di jamaah masing-masing, sembako kita. Jangan beli toko-toko asing dan apalah sebagainya. Kita dengan stokis 50 juta itu sudah bisa mencukupi. Pakai grup WA grup saja, butuh beras sekian kilo, minyak sekian, ingin langsung diantar. Kegiatan remaja masjid diberdayakan. Masjid sebagai pusat pendidikan, pusat ekonomi, tapi tidak boleh berdagang dan nagih utang di masjid, haram hukumnya. Tapi ilmu yang ma'ruf apa saja boleh dibahas di masjid, tapi praktek tidak selalu halal di masjid. Perang tidak boleh di masjid, dagang tidak boleh di masjid. Apalagi kalau ilmu tentang seksologi Islam, praktek di masjid, wah tambah lagi nggak boleh. Tentang seksologi Islam, saya suatu saat saya kasihkan orang-orang yang understandard, biar nanti bisa hemat pelurunya gitu, sehingga membahagiakan pasangannya. Karena ini wajah-wajah itu redup-redup sudah. So, cuma 5 watt, gayanya mau menerangi 2 kamar. Lu 1 kamar aja lenter-lenter. Apalagi yang umurnya sudah 60-an, ini sudah bau tanah. Tapi bisa 72 tahun tetangga saya nikah lagi punya anak 3. Jangan. Tetangga saya, Pak. Wah, 72 tahun punya anak 3 yang masih orok, ada lagi. Wah, kalah saya. Waduh, saya pengen 7 anak, baru 3 kurang 4. Bibitnya nggak ada. Insya Allah itu semoga Allah membukakan pintu taufik dan rezeki lapang bagi kita semua, saudara kita semua, dan kita dibukakan ilmunya, keberkahannya untuk bisa diamalkan, dan Allah ridhoi menurunkan Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.